SM Store, amanah dalam muamalah. Orang-orang soleh yang di dunia, orang-orang yang kita anggap mereka itu beriman di dunia, tetapi nanti di hadapan Allah mereka itu dijeburkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis tersebut, sesungguhnya ada 3 golongan yang kelak akan dijeburkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah rajulun ustushhida, yaitu lelaki yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kenikmatan-kenikmatan lelaki tersebut, yaitu dia bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian setelahnya lelaki tersebut membenarkan nikmat tersebut, yaitu kenikmatan dia bisa berjihad di jalan Allah. Kemudian lelaki tersebut ditanya, fama amiltu fiha, apa yang kamu lakukan dengan nikmat tersebut? Kata lelaki tersebut, saya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, memerangi musuh-musuh Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyangkal pernyataan lelaki tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, engkau itu bohong. Kata Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kamu ini bohong. Kamu itu ketika diberi kenikmatan bisa berjihad di jalan Allah dan kamu itu mati di dalam berjihad, itu karena kamu menginginkan gelar sebagai orang yang pemberani, dan gelar tersebut telah didapatkan ketika di dunia. Oh Masya Allah, fulan berani berjihad di depan sampai dia terbunuh, yang bahkan namanya itu dipajang sampai orang-orang mengetahui bahwasanya si fulan ini berani. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengetahui isi hati hamba-hambanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu telah mendapatkan gelar tersebut di dunia, tetapi ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjeburkan dia di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka melakukan amal ibadah tanpa didasari dengan keikhlasan, yaitu orang yang diberi kenikmatan bisa menuntut ilmu, mengajarkan ilmu, membaca Al-Quran dengan baik. Dia diberikan kenikmatan-kenikmatan semua itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menanyakan seperti pertanyaan yang golongan pertama, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan, yaitu kenikmatan ya seperti antum-antum ini bisa menuntut ilmu, kemudian antum bisa menyebarkan ilmu yang nge-share ya. Tetapi perhatikan niat antum, ya, memperhatikan niatnya. Jangan ketika antum meng-share sesuatu ilmu, antum ini ingin mendapatkan gelar, oh Masya Allah, fulan kalau nge-share kayak ustadz, ilmunya banyak, ingin mendapat pujian-pujian dari yang lainnya. Kalau niat antum seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempatnya di neraka. Kemudian juga tadi berkaitan dengan fitnah kubur. Kemudian tadi berkaitan hadis yang mengatakan bahwasanya ada orang-orang yang beriman yang kita anggap di dunia itu sebagai orang beriman, tetapi mereka malah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke dalam golongan yang ketiga, yaitu golongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan keluasan rizki. Nah ini hati-hati nih, orang yang diberikan nikmat keluasan rizki. Jadi antum-antum semua yang Allah berikan keluasan rizki, ini hati-hati ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika orang yang diberikan keluasan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dikatakan, dipertanyakan oleh Allah, apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang telah aku berikan di dunia? Ya, lelaki tersebut menjawab, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan rizki kepadanya, dia senantiasa berinfak, dia senantiasa bersedekah, dia membantu fakir miskin, dia menolong orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, kamu melakukan hal tersebut hanya karena menginginkan gelar sebagai seorang yang dermawan. Ya. Kemudian gelar tersebut di dunia dia telah dapatkan, yaitu orang yang dermawan, orang yang baik hati. Ya, orang-orang itu kalau membutuhkan sesuatu dia larinya ke situ.
Orang-orang mau meminta proposal buat masjid, dia larinya ke sana. Ya. Makanya ketika kita diberikan keluasan rizki dan kita memberi rizki tersebut, ya menolong orang-orang yang membutuhkan, itu kita harus memperhatikan niat kita. Ya, jangan sampai niat kita itu hanya menginginkan pujian dari manusia, yang akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan mereka ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah 3 golongan yang kalau kita lihat, karena yang namanya keikhlasan itu tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, ya. Bahkan kalau kita pakai mikroskop pun nggak bakal kelihatan, ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita dalam beribadah, kita harus senantiasa memperbaharui niat kita, ya, memperbaharui niat kita dalam beribadah kepada Allah. Ketika kita berjihad, kita benar-benar niatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menuntut ilmu, kita juga benar-benar untuk membekali diri kita agar kita terhindar dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika kita berinfak, bersedekah, ya, benar-benar niat kita untuk amal jariah kita di dunia, ya, untuk kelak kita mendapatkan hasilnya di akhirat.